Shalom Bapak Ibu Saudara, apabila dalam masa perjanjian lama, Allah mengutus para nabinya kepada umat untuk menyatakan kehendaknya, maka pada masa perjanjian baru Allah mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal untuk menghapus dosa kita, sehingga kita dapat merespon dengan pertobatan. Mari, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa kita malam hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu kita pada malam hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah telah menetapkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik isi dunia ini. Karena melalui Dia, Allah menciptakan dunia ini. Tuhan Yesus Kristus pantas menerima segala hormat dan kemuliaan untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena hakikat dan karyanya, hakikat Tuhan Yesus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah. Yang berarti saudara, Dia sempurna dalam karakter ilahi, gambar wujud Allah, yang menunjuk kepada kesempurnaan hakikat ilahi dari Yesus Kristus. Karya Tuhan Yesus adalah memelihara semua ciptaan dengan kuasa firman-Nya, dan secara khusus sebagai imam besar yang mengadakan penyucian dosa. Hormat bagi Allah Bapa. Ketiganya yang esa
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu, sehingga kami dapat pergi dan memberitakan isi hati-Mu kepada dunia yang sedang berada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Terlebih di dalam masa-masa di mana varian Omikron ini makin mengalami peningkatan yang sangat tajam. Biarlah kiranya Engkau menerangi hati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya dapat mendengar firman-Mu dengan telinga kami, tetapi juga belajar untuk mengerti dengan hati dan melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga firman-Mu tinggal, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Buah itu dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang dalam kesendirian, mereka sedang dalam kekhawatiran, bahkan mereka juga sedang dalam pemulihan. Lembutkanlah hati kami yang keras, bajaklah hati kami dengan kasih-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu, sekalipun itu terkadang seperti pisau bermata dua, yang kami percaya sebenarnya bukan untuk mencelakakan, namun untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan, namun untuk memulihkan. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini, kami makin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata dan hati untuk mengerti suara ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, hakikat dan karya Tuhan Yesus ini membuktikan dirinya lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan, termasuk para malaikat yang melayani Allah Bapa di sorga. Tidak seorang malaikat pun yang disapa sebagai anak oleh Bapa ataupun dihormati sebagai tangan kanan Allah. Semua malaikat hanyalah pelayan Allah yang harus menyembah Tuhan Yesus dan yang bertugas untuk melayani manusia. Sebaliknya, Tuhan Yesus disapa Allah sebagai Raja kekal yang bertahta di atas semua ciptaan yang tunduk dan takluk di hadapannya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudaraku, semakin kita menyelami keagungan hakikat dan karya Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita semakin tunduk dan taat tanpa syarat. Cara satu-satunya mewujudkan ketundukan dan ketaatan itu adalah dengan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hati kita. Jadi, setiap pikiran kita, Dialah yang mengendalikannya. Setiap perkataan kita, Dialah yang dimuliakan. Dan setiap perbuatan kita, Dialah yang mengarahkannya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, tolonglah persekutuan doa Rabu pada saat malam hari ini, sekalipun itu secara online oleh karena situasi yang belum kondusif. Tuhan tolong kami, supaya kami makin terus kuat dan sehat, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan pencerahan yang dari sorga, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan yang menguatkan. Kami akan mendengar, Bapa, Tuhan tolong kami, supaya kami memperhatikan, kami mendengarkan, dan kami mempertimbangkan setiap kebenaran firman yang hidup itu. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan hanya firman-Mu sendiri yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, tema renungan kita pada malam hari ini sangat menarik, saudara, yaitu mimpi. Kok benar-benar terjadi? Nah, saudara, mimpi yang saya maksudkan bukan mimpi cita-cita, bukan impian, tapi mimpi yang saya maksudkan adalah mimpi ketika kita tidur, ketika kita istirahat. Nah, saudara, suatu kali ada seseorang yang bercerita. Dia ini bercerita begini loh, suatu kali saya ini mimpi bangkrut. Dan ternyata loh, benar beberapa hari setelah saya mimpi itu, benar-benar saya mengalami kebangkrutan. Benar-benar saya mengalami ekonomi yang makin merosot. Dan sekali lagi loh, peristiwa seperti ini, mimpi yang jadi kenyataan itu bukan hanya satu kali, tapi berulang kali. Saya juga pernah memimpikan saudara saya sakit. Dan ternyata benar, beberapa hari kemudian saudara saya juga sakit. Saya juga pernah memimpikan saudara saya kecelakaan. Dan ternyata juga benar, beberapa hari setelah peristiwa itu, saudara saya juga kecelakaan. Maka pertanyaannya loh,
apakah mimpi ini dari Tuhan? Atau sebenarnya bukan? Kalau dari Tuhan, alasannya kenapa? Kalau juga bukan dari Tuhan, lalu dari mana buktinya mimpi ini terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang Kristen ketika mengalami mimpi yang pada akhirnya menjadi kenyataan atau apa yang dimimpikan itu benar-benar terjadi, mereka bingung, saudara. Mereka berada dalam kebimbangan. Apa artinya mimpi ini? Apakah ini dari Tuhan ataukah bukan? Kalau ini bukan dari Tuhan, kenapa mimpinya kok terjadi? Kalau ini bukan dari Tuhan, terus ini dari mana? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini seringkali membuat bimbang, seringkali membuat ragu, dan seringkali membuat bingung. Karena itu, saudara, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa sebenarnya kata Tuhan dan apa yang diajarkan oleh Alkitab ketika sebuah mimpi itu benar-benar terjadi. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan mimpi itu adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Jadi sesuatu yang terlihat atau dialami itu terjadi pada saat kita tidur. Contoh misalkan, saya bermimpi mendapatkan nilai yang bagus. Itu terlihat dan dialami saat tidur. Saya bermimpi, misalkan saya memperoleh kegagalan. Itu dialami dan terjadi juga pada saat tidur. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur itu mimpi. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, apapun itu macam-macamnya. Kalau itu terlihat dan dialami dalam tidur, itu mimpi. Kalau bukan dalam tidur, atau dialami juga dalam keadaan sadar, berarti itu bukan mimpi. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mimpi sesuatu yang terlihat atau dialami pada saat tidur ini, apakah bisa menjadi kenyataan? Ternyata saudara jawabannya apa? Bisa loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah menjumpai apa yang kita mimpikan itu ternyata juga benar-benar jadi kenyataan. Contoh misalkan nih, pernah nggak saudara-saudara bermimpi menangis? Begitu. Pernah nggak kira-kira? Saudara, saya yakin pernah. Saya pernah bermimpi, saudara. Waktu itu nggak tahu kenapa sehingga mimpi itu nangis. Dan ketika bangun, saudara, benar ternyata. Apa itu? Air mata saya itu benar-benar pipi ini basah semua. Karena ternyata benar-benar saya nangis beneran. Jadi bukan hanya di dalam mimpi, saudara. Nah, saudara, mimpi kita jadi kenyataan kan? Ataupun juga, saudara, saya pernah pada waktu itu mendengar bapak saya, saudara, pada waktu tengah malam itu teriak-teriak, saudara. Lalu saya tanya, saya bangunin, kenapa teriak-teriak? Dia bilang, saya mimpi dikejar orang gila. Sehingga dia teriak-teriak dan nafasnya itu terengah-engah, saudara. Nah lalu saudara, saya juga pernah menemui saudara, ada orang itu yang ketika tengah malam teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu saya bangunkan dan saya tanya, lu kenapa? Dia bilang apa? Saya mimpi melihat hantu. Nah saudara, pernah enggak saudara mengalami itu dan ternyata jadi kenyataan. Mimpi menangis, air mata kita juga basah. Pipi kita juga basah. Mimpi dikejar orang gila, benar-benar kita terasa capek, kita terasa lelah, nafas kita terengah-engah. Ataupun mimpi melihat hantu, kita teriak-teriak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang terlihat atau dialami dalam mimpi, ternyata itu memang juga bisa jadi kenyataan. Bisa terjadi. Dan pertanyaannya, karena mimpi itu menjadi kenyataan, maka pertanyaannya apakah itu dari Tuhan? Kalau ukurannya jadi kenyataan. Mimpi nangis, benar-benar nangis. Maaf, misalkan mimpi buang air kecil, ternyata juga ngompol. Apakah karena itu terjadi dan kenyataan berarti mimpi itu dari Tuhan? Loh kan tidak, saudara. Jadi, saudara, ukuran terjadinya sebuah mimpi itu bukan ukuran mutlak bahwa mimpi itu dari Tuhan. Karena terjadi berarti dari Tuhan. Kalau enggak terjadi berarti bukan dari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Nah, kalau demikian apa sih artinya mimpi itu menurut Alkitab, saudara? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Alkitab
diajarkan bahwa yang namanya mimpi itu ada dua. Yang pertama, itu ada yang mimpi biasa. Ada yang mimpi umum. Yaitu di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga dikatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Jadi menurut Alkitab mimpi itu ada dua. Yang pertama, mimpi biasa, mimpi umum. Yaitu mimpi yang disebabkan oleh kesibukan. Ataupun juga saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, sama seperti banyak pikiran menyebabkan mimpi buruk. Jadi mimpi yang biasa atau mimpi yang umum ini disebabkan karena banyak pikiran. Sehingga pada akhirnya jadilah mimpi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti kita pernah mengalami seperti ini. Contoh, karena paginya, siangnya kita kerja keras. Sehingga pada akhirnya malamnya terbawa. Jadi kebawa sampai di mimpi. Kita pun masih kerja ataupun masih melakukan sesuatu tapi dalam mimpi. Ataupun juga saudara, karena paginya kita lihat kecelakaan, peristiwa kecelakaan, maka sampai terbawa pada mimpi. Malamnya pun kita juga bermimpi peristiwa kecelakaan. Atau juga saudara, pada saat misalkan besok kita mau check up kesehatan. Kita lama nggak check up, lalu kemudian kita besok itu mau check up kesehatan. Saking kepikiran saudara, takutnya minta ampun ya, nanti jangan-jangan ada penyakit ini, penyakit itu, dan sebagainya. Malamnya sampai ke bawah mimpi, penyakitnya macam-macam. Saudara, saya ingat pada waktu itu ketika mau ujian pendeta, saudara ya, saking kepikiran sampai terbawa mimpi. Mimpinya apa? Sudah ujian lalu nggak lulus, nilainya jelek. Kenapa saudara? Saking kepikiran sehingga kebawa mimpi. Ataupun juga saudara, karena besok itu mau ada acara. Contoh, mau acara Natal. Saking kepikiran saudara, malamnya apa? Kebawa mimpi. Mimpi sudah Natalan, mimpi nanti ada apa dan sebagainya. Nah, saudara, ini yang kata Alkitab mimpi yang biasa, mimpi yang umum, mimpi yang terjadi karena kesibukan atau banyaknya pikiran. Dan saya yakin kita semua pasti biasa dan sering mimpi yang model begini. Mimpi yang umum, mimpi yang biasa terjadi. Dan kata Alkitab, mimpi yang model begini itu banyak. Nah, saudara, mimpi ini berarti menurut Alkitab adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur karena banyaknya pikiran. Dan mimpi yang model begini, mimpi yang umum, mimpi yang biasa, yang terjadi karena banyak pikiran tadi, menurut Pengkhotbah itu banyak. Sebagaimana mimpi itu banyak, semua orang pasti mengalami. Bahkan tiap hari pun bisa mengalami mimpi yang berbeda-beda. Dalam satu malam pun bisa mengalami mimpi yang berbeda. Karena kesibukan, karena banyaknya pikiran, karena kecemasan dan sebagainya. Ini banyak, ini umum, dan ini biasa. Nah, saudara. Tapi saudara, Alkitab kita mengajarkan, selain dari mimpi yang biasa ini, mimpi yang umum ini, mimpi yang wajar ini, saudara, mimpi yang banyak ini, ada mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua ini apa? Mimpi khusus. Mimpi yang tidak biasa. Mimpi yang hanya diberikan kepada orang tertentu, saudara. Kalau mimpi umum, semua orang pasti bermimpi. Nggak ada orang yang nggak pernah bermimpi. Pastilah dia malam hari dia punya mimpi. Pasti itu. Tapi ada yang kedua yang diajarkan Alkitab, yaitu mimpi yang khusus. Mimpi yang tidak biasa, mimpi yang tidak umum. Ini mimpi apa, saudara? Dalam Ayub 3:3 ayat 15 dikatakan, sedang orang tidur nyenyak di waktu malam, dalam mimpi dan penglihatan Allah berbicara. Jadi mimpi yang khusus ini, mimpi yang tidak umum ini, mimpi yang tidak biasa ini adalah mimpi di mana Allah berbicara kepada orang tertentu, di mana Allah menyampaikan firman-Nya, di mana Allah menyampaikan rancangannya kepada orang tertentu lewat mimpi. Jadi mimpi ini sebagai sarana Allah berbicara. Karena itu saudara, ini disebut sebagai mimpi khusus. Mimpi yang dari Tuhan. Mimpi yang benar-benar memang Allah mau berbicara lewat mimpi itu. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat siapa saja yang dapat mimpi khusus ini dalam Alkitab. Apakah semua orang bisa mendapatkan mimpi khusus ini? Atau ternyata hanya orang tertentu? Dan isinya apa dari mimpi khusus itu? Apakah tentang dirinya? Apakah tentang misalkan, oh nanti dapat
rezeki, oh nanti akan mengalami kegagalan, oh nanti akan mengalami kecelakaan misalkan. Apakah seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelan-pelan kita akan melihat satu persatu apa yang dikatakan Alkitab. Saudara, orang yang pertama yang mendapatkan mimpi khusus dari Tuhan, itu dicatat dalam Kejadian 20 ayat 3. Di mana di sana firman Tuhan katakan, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya. Jadi saudara, orang pertama yang dicatat oleh Alkitab mendapatkan mimpi khusus dari Tuhan, itu adalah Abimelek. Pada zamannya Abraham. Siapa Abimelek ini, saudara? Abimelek ini Raja Gerar. Bukan termasuk umat Tuhan sebenarnya. Dan ini terjadi tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu cerita singkatnya, saudara, Abraham ini nggak jujur kalau Sarah itu adalah istrinya. Tapi dia hanya ngaku separuh, yaitu ngaku sebagai adiknya. Nah, karena begitu, saudara, maka Raja Gerar ini mengambil, atau Abimelek ini mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Dan ketika dia mengambil Sarah, saudara, pada waktu malam bermimpilah dia. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah jangan engkau ambil Sarah sebagai istrimu, karena Sarah sudah memiliki suami. Kenapa dilarang, saudara, oleh Allah? Karena, saudara, Abram dan Sarah merupakan cikal bakal dari umat, merupakan cikal bakal dari gereja, merupakan cikal bakal dari dinasti atau keturunan yang akan melahirkan Yesus Kristus. Karena itu, saudara, Tuhan larang. Jadi, saudara, mimpinya berbicara soal apa? Soal umat, soal gereja, dan soal Kristus. Itu terjadi tahun 1900. Setelah itu, saudara, baru ada mimpi lagi. Nah, itu dari Kejadian 28 ayat 12. Di mana di sana dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Saudara, orang yang kedua dalam Alkitab yang dicatat bermimpi, dapat mimpi khusus, itu adalah Yakub. Dan itu terjadi 1800 tahun sebelum Masehi. Artinya, saudara, 100 tahun setelah zamannya Abraham, baru ada orang yang dapat mimpi khusus lagi. Saya ulang, saudara. 100 tahun baru ada orang yang dapat mimpi khusus. Ishak pun nggak dapat mimpi khusus. Yakub yang dapat mimpi khusus. Apa mimpi khususnya Yakub, saudara? Mimpi khususnya adalah bahwa Yakub diingatkan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit. Jadi keturunannya atau umat atau gereja yang nanti akan menjadi umat Allah. Nah, saudara, jadi mimpinya terkait apa? Terkait dengan umat, terkait dengan gereja, terkait dengan Kristus. Bukan terkait dengan dirinya. Yakub, nanti kamu dapat jodoh loh. Siapa jodohnya? Harusnya kan yang kamu cintai kan Rahel. Tapi nanti yang dikasih sama itu, Om Laban itu, yang dikasihnya adalah Lea. Bukan, saudara. Mimpi, orang yang mendapatkan mimpi khusus dari Allah tidak pernah berbicara tentang dirinya. Tapi berbicara tentang apa? Tentang umat, tentang gereja, dan tentang Kristus. Dan itu jangka waktunya 100 tahun. Nah, setelah itu, saudara, Laban pun dapat mimpi. Saudara, dapat mimpi khusus. Mimpinya apa? Jangan engkau apa-apakan Yakub. Pada waktu itu, Yakub mau balik lagi ke Kanaan. Gitu. Dan Allah melarang untuk mengata-ngatai. Kenapa? Karena Yakub ini umat Allah. Karena Yakub ini cikal bakal gereja. Leluhur daripada gereja. Jangan sampai engkau kata-katai. Nah, saudara, tentang gereja lagi, tentang umat. Nah, ini. Kemudian, saudara, yang selanjutnya, siapa yang bermimpi lagi? Selain daripada Laban, dicatat dalam Kejadian 37 ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi, saudara, yang pertama yang bermimpi tadi Abimelek tahun 1900, kemudian Yakub tahun 1800, dan juga Laban di situ. Terus kemudian yang ketiga siapa? Yusuf. Nah, saudara, apa mimpinya Yusuf pada waktu itu? Mimpinya adalah bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya atau 11 berkas yang lain itu akan menyembah dirinya. Dan juga termasuk, saudara, juga apa?
matahari, bulan, dan 11 bintang akan menyembah dirinya. Nah, saudara, ini merupakan mimpi tentang apa sebenarnya? Mimpi bahwa memang Yakub pada akhirnya, Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, saudara-saudaranya akan menyembahnya, dan Yusuf memang Tuhan pakai untuk memelihara umatnya, untuk memelihara gerejanya. Nah ini saudara ya, yang dimaksud daripada mimpi ini. Dan itu terjadi kapan? Tahun 1700. Jadi 100 tahun. Tadi tahun 1900, 1800, ada lagi tahun 1700. 300 tahun baru ada 3 mimpi. Jadi mimpinya itu bukan setiap hari. Mimpi khusus itu terjadi bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi ada jangka waktu tertentu di mana memang Allah berkehendak untuk menyampaikan firman-Nya lewat mimpi. Nah, setelah itu saudara, ada lagi yang mendapatkan mimpi dari Tuhan. Siapa itu? Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Yang dapat mimpi itu juga siapa? Firaun, saudara. Firaun pun pada waktu itu mendapatkan mimpi khusus. Apa itu mimpinya? Ada 7 lembu yang kurus, ada 7 lembu yang gemuk. 7 lembu yang gemuk ini ditelan oleh 7 lembu yang kurus pada akhirnya, tapi juga tidak kelihatan gemuk. Nah, mimpi ini sebenarnya tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah mempersiapkan Yusuf untuk menjadi penyelamat pada waktu itu, baik orang Mesir maupun penyelamat umatnya, yaitu cikal bakal gereja atau saudara-saudaranya. Jadi sekali lagi mimpi itu pasti bicara tentang umat, tentang gereja, dan tentang Kristus. Nah ini terjadi tahun 1700, saudara. Setelah itu, saudara, baru terjadi mimpi lagi pada zamannya Gideon, saudara. Pada masa hakim-hakim, dikatakan dalam Hakim-Hakim 7 ayat 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembahnya. Jadi pada waktu itu, saudara, Gideon ini adalah seorang hakim. Dan pada waktu itu, umat Tuhan itu dijajah oleh bangsa Midian. Tuhan sudah ngomong, tak kasih bangsa Midian ini ke dalam tanganmu, ojo takut. Tapi pada waktu itu takut. Karena itu Tuhan berbicara kepadanya lewat mimpi. Untuk apa? Menyerahkan bangsa Midian. Dan itu terjadi pada tahun 1100 sebelum Masehi. Jadi berapa tahun, saudara? Allah nggak berbicara lewat mimpi khusus. 600 tahun. Baru ada mimpi khusus. Musa pun nggak pernah dapat mimpi khusus. Yosua pun nggak pernah dapat mimpi khusus, saudara. Baru Gideon dapat. Jadi saudara, sekali lagi yang namanya mimpi khusus itu tidak terjadi setiap tahun. Ada rentan waktu yang panjang. Butuh 600 tahun. Nah, setelah itu siapa lagi, saudara? Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 di sana dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Selanjutnya, saudara, yang bermimpi itu adalah Salomo. Nah, saudara, mimpinya apa? Bisa dikatakan begini, kamu boleh minta apa saja. Tapi yang Salomo minta hikmat untuk dapat memimpin umat Allah. Jadi saudara, selalu berkaitan mimpi itu dengan umat, dengan gereja, dan tentang Kristus. Karena pada akhirnya dari Salomo inilah lahir Yesus Kristus. Dan itu terjadi tahun berapa? 970. Butuh 130 tahun kembali setelah Gideon. Baru ada mimpi lagi. Mimpi khusus. Daud nggak pernah mimpi khusus, raja yang hebat. Baru Salomo ini yang dapat mimpi khusus. Jadi saudara itu ya. Nah setelah itu saudara, siapa lagi yang dapat mimpi khusus? Dikatakan dalam Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Jadi saudara, salah satu yang bermimpi kemudian yang dapat mimpi khusus, itu Nebukadnezar. Apa mimpinya, saudara? Mimpinya adalah bahwa ada sebuah patung yang sangat besar sekali, kepalanya terbuat dari besi, kemudian dadanya dari emas dan sebagainya. Tapi kemudian, saudara, ada sebuah batu kecil yang Allah izinkan, lalu mengenai tumit daripada patung ini, dan patung ini pada akhirnya hancur, hanya karena sebuah batu kecil. Nah, artinya apa, saudara? Artinya akan muncul 4 kerajaan besar. Tetapi, saudara, Allah akan menghadirkan kerajaannya yang tidak pernah dapat dikuasai oleh maut. Nah, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Yesus Kristus atau kerajaan Mesias atau kerajaan sorga. Dan itu terjadi tahun 570 sebelum Masehi.
400 tahun setelah Salomo dapat mimpi. Salomo satu-satunya raja yang dapat mimpi khusus, saudara. Raja di Israel, saudara ya. Setelah itu nggak ada lagi. 400 tahun baru Nebukadnezar. Untuk apa? Untuk mengajarkan bahwa akan ada kerajaan yang lebih kuat dan lebih hebat dan lebih kekal, yaitu adalah kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Nah ini saudara ya, jadi mimpi khusus itu bicara tentang umat, bicara tentang gereja, bicara tentang Kristus, bukan bicara tentang dirinya. Dan kemudian Daniel pun juga dapat mimpi. Di dalam Daniel pasal 7, mimpinya apa? Mimpinya akan kelahiran Mesias atau kelahiran Kristus. Nah setelah mimpi ini saudara, maka saudara lama nggak ada mimpi. Setelah tahun 570, baru ada orang yang dapat mimpi khusus. Itu dikatakan dalam Matius 1 ayat 20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Siapa saudara yang dapat mimpi khusus ini? Yang dapat mimpi khusus adalah Yusuf. Jadi 570 tahun setelah Daniel dapat mimpi, tidak pernah lagi ada mimpi. Baru kemudian Yusuf yang dapat mimpi khusus. Tentang apa mimpinya? Tentang kelahiran Kristus. Bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Nah, saudara. Jadi saudara, kalau dihitung-hitung selama 1900 tahun, mulai dari Abimelek, Yakub sampai dengan Yusuf, hanya ada 10 orang yang dapat mimpi khusus dalam jangka waktu 1900 tahun. Hanya Abimelek, hanya Yakub, hanya Laban, hanya Yusuf, hanya Firaun, hanya Gideon, hanya Salomo, hanya Nebukadnezar, hanya Daniel dan Yusuf. Yusuf orang tua Yesus. Setelah Yusuf tidak ada lagi, saudara. Jadi saudara, yang namanya mimpi khusus satu, itu dalam jangka waktu yang panjang. Tidak setiap hari, tidak setiap bulan. 1900 tahun hanya 10 orang. Yang kedua, mimpi khusus itu tidak semua orang dapat. Hanya orang tertentu yang dapat mimpi khusus. Dan yang ketiga, saudara, mimpi khusus itu untuk memberitakan siapa? Memberitakan tentang umat, memberitakan tentang gereja, dan memberitakan tentang Kristus. Ini mimpi yang dari Tuhan. Ini mimpi yang dari Allah. Nah, saudara, beritanya pasti tiga ini. Beritanya tentang umat, tentang gereja, atau tentang Kristus. Tidak pernah ada bicara tentang dirinya sendiri. Dapat jodoh, dapat rezeki, dapat dapat hadiah, dapat door prize dan sebagainya. Tidak ada. Tapi semua berkaitan dengan umat, dengan gereja, dan dengan Kristus. Nah, setelah Yusuf, saudara, tidak ada lagi orang yang mendapatkan mimpi khusus. Para rasul nggak dapat, saudara. Kemudian bapak-bapak gereja juga nggak dapat. Setelah Yusuf ini sudah nggak ada lagi. Jadi saudara, Yusuf dalam perjanjian baru atau orang tua Yesus adalah orang terakhir yang mendapatkan mimpi khusus. Dan semenjak zaman Yusuf sampai hari ini, tidak pernah lagi Allah berbicara melalui mimpi. Maka pertanyaannya, kenapa kok Yusuf ini orang terakhir? Kenapa setelah Yusuf ini nggak ada lagi? Saudara, kira-kira kenapa, saudara? Apakah Allah sudah bosan ngasih mimpi, saudara? Ternyata tidak. Nah, saudara, jawabannya adalah karena dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, tetapi pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa, saudara? Anaknya Yesus Kristus. Jadi kenapa setelah Yusuf, Allah tidak bicara lagi lewat mimpi atau melalui perantara mimpi, saudara? Karena apa? Allah berbicara lewat Yesus. Siapa Yesus ini? Yesus ini Allah. Sehingga ketika Yesus berbicara dan menemui umatnya, berarti siapa yang sedang bicara? Yang bicara Allah sendiri. Nah, kenapa masih perlu perantara lain? Wong Allah yang bicara kok masih perlu perantara? Kan kayak begitu, saudara. Saya itu memberi contoh kayak begini loh, saudara. Kita itu saling WA ketika tinggal beda rumah. Tapi ketika tinggal satu rumah dan ngomong langsung, tentunya kita nggak pakai WA. Pasti kita ngomong langsung, nggak perlu perantara lagi. Demikian juga pada waktu itu, saudara. Kenapa Allah sudah nggak mau pakai mimpi lagi? Lah, Yesusnya sudah datang kok. Yang dimimpikan itu kan sudah hadir. Yaitu adalah
Yesus sendiri. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Allah berbicara kepada manusia lewat Yesus. Makanya tidak perlu lagi pakai mimpi sampai hari ini. Loh, hari ini kalau gitu saudara, Allah bicara kepada kita lewat apa? Lewat firman. Karena kan Yesus itu berbicara kepada kita lewat firman. Yesus meninggalkan firman-Nya bagi kita. Maka firman itulah berarti kita sedang mendengarkan isi hati Tuhan. Bukan lagi lewat mimpi, sudah ada firman-Nya. Jadi kalau hari ini saudara, kita masih percaya bahwa ada mimpi khusus, mimpi yang dari Tuhan, mimpi di mana Tuhan memberitahukan firman-Nya kepada kita, berarti kita sebenarnya tidak percaya Yesus sebagai Allah. Karena mimpi khusus itu sudah ditutup dan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Makanya hari ini tidak lagi Allah berbicara pakai mimpi, tapi Allah berbicara pakai firman-Nya. Nah, pertanyaannya saudara, kalau hari ini Allah sudah nggak bicara lewat mimpi lagi, tapi lewat firman, saudara, maka pertanyaannya, loh, kenapa kok masih ada orang yang mimpinya jadi kenyataan? Nah, saudara, sebelum itu saya kasih kesimpulan, saudara, bahwa mimpi itu ada dua ya yang diajarkan Alkitab. Ada mimpi umum, mimpi biasa, dan itu masih berlanjut. Semua orang di dunia ini pasti bermimpi umum. Waktu tidur karena capek, karena lelah, karena banyak pikiran, karena cemas, bermimpi. Dan yang kedua, saudara, tapi ada yang namanya mimpi khusus. Tapi sudah berhenti tadi. Kenapa sudah berhenti? Karena sudah ditutup oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah nggak perlu pakai perantara mimpi, karena Allah sendiri yang datang jadi manusia. Nah, pertanyaannya, saudara, lalu bagaimana menjawab ketika ada orang yang mimpinya jadi kenyataan? Berarti kalau begitu mimpinya dari mana? Sehingga ketika mimpi bangkrut, benar-benar bangkrut. Nah, saya akan menjawab dua, saudara. Yang pertama, saudara, kenapa mimpinya itu bisa jadi kenyataan? Itu ada satu istilah itu namanya self-fulfilling prophecy. Artinya, saudara, bahwa mimpi itu jadi kenyataan karena sebenarnya orang itu sendiri yang secara sadar atau tidak sadar mengupayakan atau mewujudkannya. Contoh, saudara, contoh, ya, malam harinya mimpi bangkrut, padahal lagi mau buka usaha, misalkan. Akhirnya, saudara, karena kita orang yang percayanya Kristus setengah-setengah, kepikiran, waduh, yo ini, jangan-jangan nanti bangkrut ini. Sehingga akhirnya di dalam pikiran kita cuma bangkrut, rugi, dan sebagainya. Dan akhirnya, saudara, kita kerjanya tidak maksimal. Kerjanya tidak fokus. Karena yang dipikirkan cuma apa? Bangkrut, dan bangkrut. Dan akhirnya jadilah kenyataan. Jadi yang membuat kenyataan kita jadi bangkrut bukan karena mimpinya, saudara. Tapi karena kita sendiri yang secara sadar maupun tidak sadar justru terpengaruh oleh mimpi itu dan akhirnya justru mengupayakan atau melakukan mimpi itu karena kepikiran. Nah, gitu saudara ya. Ataupun juga saudara, saya mengambil contoh, misalkan, contoh nih, ada seorang pria bilang, wah, aku mimpi apa? Aku nggak bisa dapat cewek yang cakep gituan, saudara. Nah, saudara, kemudian karena dia sudah punya mimpi begitu dan dia pun juga nggak benar-benar percaya Kristus, saudara. Akhirnya, saudara, dia nggak berani mendekati cewek yang cakep, saudara. Karena sudah terpikir apa? Aku nggak bisa dapat cewek yang cakep. Aku dapatnya yang jelek. Nah, saudara, karena yang didekati nggak yang cakep, saudara. Akhirnya yang dapat ya juga nggak yang cakep. Kenapa? Bukan karena mimpinya, tapi karena dirinya sendiri. Ataupun juga, saudara, misalkan nih, seseorang yang berkata begini, aku nggak bisa kerja di tempat itu. Tempat itu terlalu bagus banget. Gitu, nggak mungkin aku bisa kerja. Nah, saudara, kita sudah a priori dulu, kita sudah kepikiran dulu. Sehingga yang membuat akhirnya benar-benar kita nggak bisa kerja di tempat itu bukan karena mimpinya, tapi kita sendiri yang membuat, saudara. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi artinya, kenapa mimpi itu bisa menjadi kenyataan, sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita itu nggak percaya Kristus dan kita percaya mimpi itu, sehingga kita terpengaruh dan kita pun mewujudkan apa yang kita mimpikan. Kegagalan terjadi bukan karena mimpinya, tapi karena kitalah yang justru mewujudkannya tanpa sadar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ada istilah itu namanya self-fulfilling control. Artinya, saudara, ketika mimpi itu jadi kenyataan, bisa jadi ada kuasa yang sedang berusaha untuk mengendalikan hidup kita. Dan pastinya, saudara, kuasa ini bukan dari Tuhan Yesus. Kenapa kuasa ini bukan dari Tuhan Yesus? Karena Alkitab sudah katakan mimpi khusus itu sudah berhenti.
pada masanya Yesus. Karena sudah disempurnakan dalam Yesus, sampai hari ini sudah nggak ada lagi. Sehingga kalau hari ini, saudara, mimpi itu jadi kenyataan, bisa jadi ada kuasa yang sedang berusaha untuk mengendalikan hidup kita. Dan ini kuasa di luar Roh Kudus, saudara. Kuasa ini saya gambarkan seperti sebuah bisikan gaib. Jadi contoh beberapa waktu lalu, saudara, ada dikisahkan bagaimana seorang suami itu membunuh istrinya. Lalu ketika diinterogasi, saudara, katanya dia mendengar bisikan gaib. Dia harus membunuh istrinya. Tapi saudara, tentunya polisi tidak percaya demikian. Karena informasi itu kan tidak akurat. Lalu dicari-cari, saudara, ternyata ada yang tidak beres dengan pikirannya. Nah, saudara, ada kuasa yang sedang mengendalikan, saudara. Ada kuasa yang mau memperalat kita dan memakai kita. Dan tentunya, saudara, orang yang demikian dikatakan apa? Tidak dikuasai oleh Roh Allah, melainkan oleh roh yang lain. Sehingga, saudara, kalau kita berada dalam posisi yang begini, mimpi kita jadi kenyataan, dan ternyata itu ada kuasa yang sedang mau mengendalikan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Jangan mau, saudara. Jangan mau, jangan bersedia. Berdoalah, Tuhan, saya tidak mau dikuasai oleh mimpi ini. Karena sebenarnya tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kita tidak percaya Kristus, tapi kita percaya diri kita dan kita percaya pada mimpi itu. Tujuannya itu. Tujuannya untuk menjauhkan kita dari Kristus, saudara. Makanya kuasa itu memakai supaya mimpi itu seolah-olah jadi kenyataan. Dan kalau itu terjadi, maka kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya apa? Kita tidak dikuasai. Jangan mau, jangan senang, dan jangan bangga. Tapi justru kita minta, Tuhan tolong, saya tidak mau dikuasai oleh mimpi yang seperti ini. Jadi begitu, saudara ya. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mimpi itu ada dua. Ada mimpi umum, mimpi yang wajar, mimpi yang masih berlanjut. Nggak usah dicari-cari artinya, saudara ya. Sudah, ini biasa gitu kan. Mimpi kejatuhan cicak, mimpi mimpi keramas atau mimpi apa, nggak perlu dicari cerita. Nggak perlu dicari artinya apa, saudara. Karena apa? Percaya kita kepada Yesus, bukan kepada mimpi. Mimpi itu udah biasa. Mimpi itu adalah lahir karena kesibukan, karena banyak pikiran. Yang kedua, saudara, ada mimpi khusus. Nah, untuk mimpi yang khusus ini sudah berhenti, karena sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tidak menjadi ragu, saudara, tetapi kita makin yakin dan kita makin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Apapun mimpinya, serahkan percaya kita kepada Yesus, bukan kepada mimpi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami makin teguh mempercayai Yesus dan bukan mempercayai hal yang lain, termasuk kepada mimpi, sekalipun mimpi itu benar-benar terjadi. Karena bisa jadi Bapa, ada kuasa yang sedang mengendalikan kami, dan kuasa itu bukan dari Roh Kudus. Bebaskan kami Bapa, supaya kami menolaknya dan kami hanya menaruh harapan kami dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami jikalau selama ini kami masih dipengaruhi oleh mimpi-mimpi yang terjadi pada hidup kami, dan kami mempercayai mimpi itu bahkan mencari artinya. Ampuni kami Tuhan, karena itu bukan dari Tuhan, sebab Engkau mau kami hanya mempercayakan diri kepadamu. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Untuk malam hari ini, saya mengajak kita berdoa yang pertama untuk keluarga dari Ibu Nyo Jun Ae, saudara, dan juga untuk saudari Meme atau Mary Wine, dan juga untuk Ella dan Elo. Saudara, mari kita doakan mereka. Sudah 1 minggu lebih berada di rumah sakit, dan saya bersyukur saudara ketika mempersiapkan ini, saya mendapatkan kabar bahwa hari ini sudah boleh diizinkan pulang untuk mengalami proses pemulihan di rumah, yaitu tepatnya pada tadi pagi, saudara ya. Mari kita bersyukur, saudara, dan kita terus doakan supaya Ai Jun Ai dan Meme, terutama untuk Ella dan Elo, yang memang prosesnya jauh lebih lama karena belum vaksin, Tuhan segera berikan kekuatan dan pemulihan. Saudara, mari sekalipun di rumah, dengan membuka suara, kita berdoa. Kita sebutkan nama mereka, karena mereka adalah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, jikalau tepat pada hari ini, setelah 1 minggu lebih, akhirnya Ai Jun Ai, Meme, Ella, dan Elo boleh diizinkan untuk kembali pulang, untuk menjalani proses pemulihan itu di rumah.
Oh Bapa, itu syukur kami kepadamu. Dan hamba-Mu terus berdoa, Engkau berikan kekuatan kepada Aijun Ai, kepada Meme, kepada Ella, dan kepada Elo secara khususnya. Karena mereka adalah anak-anak yang masih sangat rentan, Tuhan jagai. Biarlah makin pulih, makin sehat, dan makin kuat. Dan hamba-Mu juga berdoa di dalam iman. Biarlah kiranya keluarga ini justru makin terus beriman kepadamu dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Sementara juga untuk keluarga yang di Banyuwangi, baik itu Ari, baik itu juga untuk Michael maupun juga untuk Jenny, Tuhan Kau jagai mereka. Biarlah kiranya kekuatan yang dari sorga yang melindunginya. Dan juga untuk proses pemulihan daripada Ijun S keluarga di Surabaya, kiranya berkat rohani yang dari sorga yang menyertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, yang selanjutnya mari kita juga berdoa untuk Saudara Vindiar. Nah, Saudara bersyukur bahwa Vindiar sudah sehat dan tinggal menunggu saja hasil swab-nya sampai kemudian dinyatakan negatif. Tapi secara kondisi sudah makin baik. Mari kita doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan. Demikian juga menjaga untuk Naomi dan juga untuk si babynya yang masih kecil, yang juga sangat rentan, kiranya Tuhan jagai. Demikian juga berdoa untuk Lesu Yohanes, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh makin pulih, makin sehat. Tuhan juga jagai Semuyanti dan Fani supaya juga tetap sehat. Demikian juga saudara, saya mengajak kita berdoa untuk Pendeta Adis Riono. Siapakah beliau? Beliau adalah gembala sidang dari GKT Porong Sidoarjo. Hampir sudah 10 hari saudara melakukan isolasi mandiri dan kondisinya masih belum benar-benar pulih. Masih batuk yang sangat mengganggu, bahkan kesulitan tidur dan sebagainya. Mari kita doakan saudara supaya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, berdoa juga untuk Vindiar, bersyukur kondisinya makin baik, makin sehat. Biarlah kiranya Tuhan terus tolong, bahkan di dalam masa menunggu untuk hasil swab, sampai benar dinyatakan negatif. Biarlah kiranya juga Vindiar makin terus percaya kepadamu dan makin beriman. Demikian juga untuk Naomi dan juga si baby, Tuhan jagai, supaya keduanya pun juga tetap sehat dan kuat oleh karena pertolongan-Mu. Demikian juga mau berdoa untuk Lesu Yohanes, biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang daripada sorga, dan biarlah imannya pun juga makin terus bertumbuh dan makin terus mengandalkan diri hanya kepada Tuhan saja. Hamba-Mu juga berdoa untuk Semuyanti dan juga untuk Fani. Tuhan jagai mereka berdua, supaya mereka pun juga tetap kuat dan sehat oleh karena pertolongan-Mu. Demikian juga hamba-Mu mengingat ya Bapa untuk Bapak Pendeta Adis Riono yang sudah 10 hari lebih isolasi mandiri dan kondisinya masih belum benar-benar baik Bapak. Bahkan masih kesulitan beristirahat, bahkan batuk pun masih mengganggu. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan pemulihan dan kesehatan, lewat obat-obatan, lewat vitamin, biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkannya. Berikan ketenangan hati dan berikan semangat yang daripada sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian juga saudara, saya mengajak kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dari GKT Genteng, ada Pendeta Edi Ishak, juga untuk Evangelis Liliana, dan juga untuk putranya Josiah yang pada hari Sabtu kemarin juga dinyatakan positif dan saat ini sedang dalam masa isolasi mandiri. Mari kita doakan supaya juga Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan, makin sehat kembali dan seluruh kegiatan gereja bisa berjalan dengan normal. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapak yang di surga, berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Ishak bersama dengan istri dan anak yang saat ini juga dalam masa isolasi mandiri. Oleh karena hari Sabtu kemarin dinyatakan positif, kiranya Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang dari surga, lewat vitamin, lewat yang lain yang dikonsumsi, biarlah juga makin pulih, makin sehat, dan juga bisa kembali di dalam pekerjaan pelayanan. Segala sesuatu yang diperlukan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menyediakan, dan biarlah kiranya terus makin menaruh harapan, dan semangat itu hanya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita juga doakan untuk Evangelis Yusuf, Evangelis Lina, Lesu Dodik, dan juga Lesu Jessica yang juga terkonfirmasi positif. Ini dari hamba Tuhan GKT Genteng. Kita doakan supaya juga Tuhan memberikan kekuatan terutama untuk Lesu Dodik yang masih dalam kondisi badan mengaku sangat linu dan tidak enak, bahkan juga kesulitan untuk tidur.
Mari kita doakan supaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, tidak lupa juga menyerahkan untuk Pak Yusuf dan Celina sekeluarga. Kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, Bapa. Di tengah-tengah pergumulannya, biarlah kiranya Engkau yang memulihkan, bahkan lewat makanan yang dikonsumsi, vitamin, obat-obatan, biarlah kiranya juga makin pulih, makin sehat, dan kembali dalam pekerjaan pelayanan. Demikian juga mengingat untuk Los Dodik dan istri, Los Jessica, yang masih dalam keadaan di mana masih badan terasa pegal, terasa linu, bahkan ada batuk dan tidak bisa istirahat dengan baik. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan pertolongan, supaya makin pulih, semangat yang dari sorga, itu juga yang akan menyertai, sehingga pada akhirnya keduanya pun juga makin sehat. Apapun yang diperlukan di dalam masa-masa isolasi mandiri, biarlah kiranya tangan Tuhan yang ajaib yang akan menolong mereka dan menjamah mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hambamu juga mari kita juga berdoa, saudara, untuk jemaat yang berusia di atas 60 tahun ke atas dan di bawah 6 tahun. Saudara, ini adalah dua rentan usia yang paling kritis banget, terutama untuk yang berada di bawah usia 6 tahun. Kenapa? Karena belum vaksin. Dan dari informasi, saudara, yang paling banyak dirawat itu adalah mereka yang masih balita, yang berusia di bawah 5 tahun. Dan ketika mereka dirawat, tentunya orang tua pun juga mendampingi. Sehingga memang ini adalah orang-orang yang sangat rawan. Karena itu, saudara, mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, dan kita yang berusia di atas 60 tahun maupun juga kita yang memiliki anak kecil, mari kita menjaga, saudara. Karena mereka adalah benar-benar usia yang rawan, supaya kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, menyerahkan untuk umat-Mu, jemaat GKT Banyuwangi, banyak di antara kami yang berusia 60 tahun ke atas. Dan usia ini sangat rawan dan rentan sekali untuk tertular ya Bapak. Karena itu Bapak, tolonglah kami supaya kami terus menjaga diri kami, Tuhan berikan kekuatan, dan kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan itu dimanapun kami berada. Biarlah kiranya kekuatan yang dari surga yang menyertai, bahkan iman kami juga terus mengandalkan Tuhan saja. Demikian juga mau berdoa untuk mereka yang berusia 6 tahun ke bawah, mereka yang belum vaksin, yaitu anak-anak batita dan balita. Sangat mudah mereka terserang, sangat mudah mereka terkonfirmasi, dan juga proses penyembuhan pun sangat lama. Oleh karena itu kami orang tua yang memiliki anak-anak kecil, biarlah kami juga menjaga dengan ekstra ketat, supaya kami juga bukan hanya memperhatikan diri kami, dan kami juga memperhatikan kesehatan daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa. Varian Omikron ini begitu luar biasa ledakannya Bapak. Bahkan hari kemarin sudah angka tertinggi dicapai oleh Indonesia, dan itu merupakan angka paling tinggi semenjak terjadinya kasus COVID di Indonesia ini. 57.000 orang dalam satu hari dinyatakan terkonfirmasi positif. Oh Bapak, hamba-Mu doakan kiranya badai daripada Omikron ini segera berlalu, oleh karena banyak orang yang makin kuat dan makin sehat, dan terlebih mereka yang sudah waktunya untuk booster bisa mengikuti booster kembali. Kiranya Tuhan Kau tolong pemerintahan dan bangsa kami, terlebih kota Banyuwangi, untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan Bapak, sehingga seluruh masyarakat pun dapat terselamatkan. Dan kami semua pun juga belajar, bukan hanya untuk memperhatikan kami, kepentingan kami, tapi juga untuk memperhatikan kepentingan daripada orang lain. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk doa Rabu pada saat malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami, dan nama-Mu sendiri akan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, persekutuan doa Rabu kita pada malam hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat malam dan Tuhan memberkati.